Halo, halo. Waduh. Cuma saya mau kasih tahu, kakak, barang nggak ada. Hah? Saya jelasin dulu kenapa barang nggak ada. Oh iya, sakit apa? Teman-teman harus tahu, kita ada di bisnis yang produknya laku. Iya. Bukan ada di bisnis yang produknya nggak laku. Sampai sini jelas. Kalau kakak beli produk apapun yang laku, udah pasti ada masa inden. Saya beli mobil, nunggu 2 tahun. Kalian juga kalau beli mobil tertentu harus inden. Nggak ada kak yang langsung ready, karena barang laku. Jadi produk ini laku. Kenapa produk ini laku padahal mahal? Karena bagus. Ngerti ya kak ya? Percuma mau barangnya selalu ready, kalau nggak bagus juga nggak ada yang jual. Oke ya. Kedua, produknya natural organik. Ini salmon, bukan ikan lele kak, beranak tiap hari. Teman-teman tahu dulu ya, ikan salmon punya masa siklus kapan bertelur, kapan enggak. Ini bukan ikan lele atau ikan apa tuh, nila, yang bertelur tiap hari. Enggak. Pasti ada setiap tahun barang itu habis. Bedanya kenapa kalian nggak rasain kayak tim Herti? Karena kalian baru masuk 1,5 tahun terakhir. Dimana kondisi AFC saat itu bukan lagi naik, memang lagi turun. Itulah kalian masuk. Sekarang kita udah naik lagi. Itulah inden. Setiap tahun ada masa inden selalu. Sampai sini jelas ya? Oke, sekarang gimana? Teman-teman, kenapa? Saya mau nanya, absen aja di sini. Siapa yang kemarin seminggu yang lalu masih closingin? Oke, masih closingin kan? Terus kenapa ada yang harus ada barang baru closing? Dan ada juga waktu barang ada dia juga nggak closing kok. Ngerti kan maksud saya ya? Jadi yang kita harus belajar adalah prospek yang benar. Bagi yang bagi orang yang nggak bisa jual barang ini, yang nggak bisa closing karena nggak ada barang, pasti bagi saya, ini bagi saya, karena dia nggak prospek, dia jualan. Kalau jualan harus ada barang. Ngerti ya? Jualan harus ada barang. Kami ini nggak jualan, kami ini prospek. Prospek sama jualan tuh 2 kata berbeda. 2 kalimat berbeda. Nah, itu yang besok saya mau sharingin. Tapi di sini saya juga cerita. Jadi kakak-kakak di sini, kalau namanya dagang, jualan, pasti susah kaya. Jadi teman-teman harus ngerti di sini, namanya jualan udah pasti susah kaya. Nggak ada SPG kaya, nggak ada. Nggak ada sales panci di kampung, sales obat keliling kaya, nggak ada. Ngerti ya? Nah, yang kalian mungkin hari ini lakuin adalah jualan, bukan prospek. Hai guys, kita lagi mau pesan kopi dulu. Ini katanya kopi termahal di Medan katanya ya, mau coba juga. Habis itu kita training guys. Jadi di kota Medan cuma training karena kita mampir mau ke Siantar sama Bali G aslinya. So, ikutin terus vlog kita buat kalian tahu gimana cara bangun sebuah kota. Haha. Biasa-biasa aja sayangnya. Karena kayaknya habis makan ngantuk ya. Saya mau coba sekalian nih. Apa yang mau makan? Tangan dong, katanya. Oke. Ini jadi silakan. Oke.
ada rencana karena maunya ke Siantar aslinya. Jadi kita ada LOP Siantar, Bali G, baru saya pulang udah. Barang udah ada tuh, udah nggak usah ada training ya. Ini barang udah nyampe, teman-teman tahu ya? Udah bisa diambil di kantor. Kenapa inden? Itu kan yang kalian mau tanya kan? Iya. Cuma training nanti dulu katanya. Kenapa inden? Jadi Bapak Ibu saya mau jelasin dulu kenapa inden. Nomor 1, dasar paling kenapa inden, barang kita 6 tahun di jalan, setiap tahun inden. Bulan tahun lalu aja enggak. Jadi kalau member baru pasti bingung kenapa inden. 1, Bapak Ibu suka atau enggak barang kita emang laku. Ngerti ya? Kalau barang selalu ready, nggak pernah laku jadi. Nomor 1. Nomor 2, ikan salmon punya siklus kapan bertelur. Ikan salmon bukan ikan lele yang bertelur setiap hari. Nggak ada. Ikan salmon tuh bertelur siklusnya selalu di bulan-bulan. Dia selalu dalam 1 tahun ada 4 bulan kapan dia bertelur. Itulah yang jadi masalah kenapa ada inden. Sampai sini jelas ya. Ketiga, produk kita organik. Nggak bisa dibikin 270 juta penduduk minum SOP Subarasi terus-terusan nggak bisa. Minum Subarasi. Itu yang kita bingung, anak kecil lebih semangat daripada yang duduk di sini. Oke, jadi penjelasan indennya jelas dulu ya teman-teman. Nah, masalah utamanya adalah kenapa sebagian teman masih bisa closing walaupun inden, sebagian nggak bisa karena nggak bisa inden. Itu jadi masalah utama. Itulah yang hari ini kita akan belajar cara prospek yang betul. Karena teman-teman, kalau kalian nggak bisa prospek, bisnis MLM apapun atau bisnis tanpa yang MLM pun kalian nggak akan bisa jalanin. Ini yang kita mau belajar secara detail. Kenapa kalian bisa jadi belajar apa itu prospek? Itu tujuan kalian datang ke sini. Iya kan? Iya. Bukan ngeliat banner aja, ada Niko datang Jadi 1 yang saya mau sharingin cara prospek yang betul. Nomor 2 yaitu sosial media. Saya udah main TikTok 3 bulan. Kurang lebih closing ada 150-an paket saya dari TikTok. Nah itu yang saya mau sharing juga ke teman-teman sekaligus. Jadi kita hari ini belajar prospek sama belajar cara main sosial media. Jadi teman-teman bisa berhasil. Ngerti ya teman-teman ya? Oke, yang bagi nggak ada tempat duduk, saya mohon maaf, tempat duduk terbatas, gratis. Itulah jeleknya gratis kak. Kita nggak tahu yang datang berapa. Ngerti ya teman-teman ya? Itu kenapa LOP bayar. Karena kalau gratis kita nggak pernah tahu berapa yang mau di setup, gitu ya. Snacknya juga cuma dibikin berapa doang. Jadi mohon maaf. Cari bangku, nggak dapet bangku, ngemper aja di depan ya. Udah biasa kita ngemper. Oke. Tanpa nggak buang-buang waktu. Itu yang bikin kenapa inden, ada orang masih bisa jualan, ada yang nggak inden, nggak bisa jualan juga. Siapa yang baru bergabung 1 bulan, 3 bulan, nggak pernah ada closing satupun. Udah nggak usah malu tunjuk tangan bu. Inilah belajar. Nggak usah digini-giniin tunjuk tangannya. Siapa yang udah join 3 bulan, nggak ada closing, tunjuklah tangan. 1, mana? Ayo tunjuk yang tinggi, nggak usah digini-giniin lah. Bapak keberatan nggak kalau saya ajak maju ngobrol? Nggak. Boleh minta mic 1 lagi? Boleh tahu nggak? Apa alasan-alasan tidak dia join? Kebanyakan yang saya temui itu mereka minta ini, langsung minta contoh. Kalau di Medan istilahnya bacon. Apa itu barang contoh mas? Oh tester. Oke, nomor 1 tester. Iya. Udah tuh? Kemudian yang saya ketemu itu orangnya karena aku mau memperkenalkan produk ini kan. Selain itu aku lebih gampang kayaknya memperkenalkan orang yang sudah pernah mengikuti multi level. Misalnya dulu yang ketemu itu dia kan udah pernah di AHADNet, pernah ikut di Prudensial gitu. Oke. Ya.
Maksudnya kalau nggak pernah MLM susah gitu? Karena mas situasi di Sumatera Utara ini berbeda. Ada yang kalau orang Batak gampang, mau ikut-ikut gitu. Kalau jumpa kita orang kita Jawa, genggangnya jogetnya lagi. Iya. Nah, Jadi ini masalahnya gimana? ragam orangnya berpengaruh. Iya, jadi masalahnya boleh lebih spesifik nggak? Jadi saya bisa. Tapi umumnya itu yang ku hadapi pada saat aku representasi sama calon klien aku itu, dia, bang bisa minta barconnya bang. Oh, minta sampel. Ya. Itu aja. Jadi Iya. dari tadi itu ya. Iya. Abang bilang apa? Aku bilang begini, kalau mau sehat mahal, tapi kalau kau sudah sakit lebih mahal. Oke. Maka bergabunglah di obat kami yang super sangat super. Tepuk tangan dong. Lanjut. Boleh nggak Bapak kasih tahu saya, Bapak waktu ketemu prospek dia ngomong apa aja? Sepanjang pengetahuan yang pernah ku dengar dan pernah ku perhatikan dari pertama saya mendengarkan bahasa ini, bahasa AFC ini kan dari Ibu Suryana. Oke. Kemudian diajak nyala saya ke kantor di Marriott yang pada saat itu narasumber yang memberikan arahan itu Pak Huta Soe, Nah. iya kan, mantan pengusaha lele. Oke. Ya jadi apa tuh yang dikasih tahu? Yang dikasih Bapak ngasih tahu apa sih prospek? Dengerin baik-baik. Iya. Yang dikasih tahunya pertama yang membekas sampai sekarang dalam hati saya itu, jangan ada kata bosan, jangan ada kata malu. Oke. Enggak, prospek dia ngomongnya Bapak gimana tuh? Kalau Pak Hutasoy menyampaikan penyampaian AFC ini bagus sih bagus, tapi Ya, oke. ini jujur lah ya. Ya, betul. Tapi kalau hampir setiap sore atau malam menjelang tidur melihat panik, Saya? Iya. Oh iya. Makanya tadi bilang sama Bu Ana tadi, aku mesti ikut ketemu Pak Malik. Makasih, Pak. Iya. Oke, belum ada solusi. Iya. Tapi ada yang boleh catat nggak? Bapak ini nanti dapat 1 box Utsukushi ya, datang ke kantor. Minimal dia closing saya lah. Makasih ya Pak. Oke. Ada lagi? Makasih Pak. Mic-nya sini aja Pak. Iya. Catetin ya. Yang kedua, yang belum closing 3 bulan mana? Saya belum dapat apa-apa. 1 box Utsukushi loh, nggak closing. Tadi tunjuk tangan di sini-sini. Siapa yang nggak closing? Bapak, nama berapa lama join? Nama saya Jati, saya baru 1 bulan lebih. Baru 1 bulan lebih. Prospek nggak? Saya prospek. Kenapa nggak join? Dari yang saya prospek, Yes. alasannya mereka mengatakan satu produknya more expensive. Oke, mahal. Yang kedua? Yang kedua mereka mengatakan sangat sulit untuk menjalankannya karena kembali tadi mereka membutuhkan tester. Oke. Ya. Dan yang ketiga, not many time, tidak punya waktu yaitu. Oke, 3. Boleh nggak Bapak prospeknya kayak gimana? Kalian dengerin nih, ini penting banget. Ya kalau untuk yang sakit, ya saya kemarin ada menemukan teman satu gereja yang sakit itu diabetes. Nah, ngomongnya saya benar-benar pengen tahu ngomongnya. Ya saya mengenal seperti Nantulang ini yang namanya manusia tidak akan sakit, gitu ya. Tidak ada manusia yang sakit, tetapi kita punya yang namanya superfood. Ya ini produk dari Jepang, Ya. sangat bagus sekali dan ini sudah memiliki means. Ya itu adalah apa dia namanya? Apa itu means? Means itu adalah rekomendasi obat-obatan yang sudah diakui. Oke. Bapak pernah tahu pernah main bisnis kayak gini enggak sebelumnya? Sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Dan tutup, saya udah dapat kesimpulan. Catat ya, orang kedua dapat Utsukushi. Terima kasih Pak. Di sini tuh nggak closing aja saya yang kasih loh. Saya di closing tadi. Mohon yang bongbong disentil dikit ya. Enggak Pak, closing aja. Nggak closing, nggak ada closing ya.
prospeknya gimana? Kadang-kadang saya jumpa orang pembeli itu kan, saya jumpa macam jalannya macam tempang-tempang gitu. Ya. Saya tanya, kenapa Bu gitu ya kan? Dia bilang sakit urat Bu, ini gini. Oh mau sehat Bu, saya Bu ada solusinya gitu. Saya bilang kan, gimana kamu jualan sayur kok ada solusi? Ya saya ada dokter Rusli yang bisa saya tunjukkan bisa menerangkan gitu. Bang. Udah. Iya. Dia tolaknya bilang apa? Jadi dia bilang, oh minta nomor teleponnya lah Bu, nanti saya telepon, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, oke lah Bu, kita jadi nanti malam telepon ya Bu, sekarang saya jualan dulu gitu ya. Jadi dia bilang malam-malam tapi dia telepon. Ya alasan ditolaknya apa? Itu aja saya mau tahu. Mahal gitu Pak. Udah. Mahal, dan itu dia bilang susah untuk membelinya gitu. Gimana saya mendapat itu, sementara pendapatan saya segini. Oke. Dan itu obat itu di atas juta gitu. Oke. Itu saja. Rata-rata orang nggak bisa prospek. Rata-rata alasan orang yang nggak bisa prospek, dia ditolak. Nomor 1, mahal. Oke? Nomor 1, mahal. 2, nggak ada sampel lah. 3, susah jalanin lah. Ngerti ya? Karena kalian nggak prospek. Makanya hari ini penting banget saya jelasin panjang kali lebar kali tinggi buat buka tuh pikiran kalian. Kenapa ada orang yang berhasil jual, ngerti ya, ratusan box, sponsor sendiri, achieve Cina 2-3 tiket. Kenapa ada yang nggak bisa? Padahal mungkin kerjanya sama-sama keras. Ngerti ya? Ini masalah utamanya. Makanya kita bikin training ini daripada LOP. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau LOP, mungkin kalian udah kebal tuh LOP, udah bosen. Paten regenerasi sel, udah masuk kuping, udah mantul, udah nggak keluar lagi. Sekarang dengerin teman-teman. Prospek sama presentasi adalah 2 kalimat berbeda, 2 kata kerja berbeda. Presentasi, prospek, beda nggak? Yang kalian lakuin 98% di sini adalah presentasi. Ngerti ya? Presentasi ini jualan. Ngerti? Jualan. Anda diabetes, kaki Anda mau dipotong, kami ada solusi, MIMS, BPOM, regenerasi sel Jepang. Rata-rata orang kesini. Betul nggak? Betul nggak? Jualan. Jualan nggak ada yang kaya Bu. Sales rokok, SPG, sales toko, nggak ada yang kaya satupun. Karena jualan. Kita harus main beginian, namanya apa? Prospek. Apa itu prospek? Nggak ada yang nyatet ya. Tapi kalau saya ngomong kalian rekam nih, baik-baik. Prospek sama sekali nggak jelasin produk, sama sekali nggak jelasin bisnis. Apa yang dijelasin? Nomor 1, selalu ceritain mulai pertama adalah background. Semua punya background. Siapa yang ibu rumah tangga di sini? Siapa yang PNS di sini? Siapa yang karyawan swasta di sini? Siapa yang janda di sini? Loh ini beneran. Itu semua dipakai. Jadi itulah background. Nomor 1, oke? Jadi selalu mulai cerita karyawan, anak muda yang pengen bagian ibunya, sopir angkot, PNS, dokter, semua dimulai dari background. Sampai sini oke? Ada yang nanya nggak soal ini? Background nomor 1. Nomor 2, problem. Masalah. Ingat, kalian masuk ke tempat hina ini. MLM itu tempat paling hina, kata orang, bukan kita. Ini kan MLM, MLM malas lah. Gitu kan? Bener gak sih? Nggak ada yang bilang, oh saya suka MLM. Nggak ada. Jadi kata masyarakat, tempat ini adalah tempat paling angker. Maka kalau kalian masuk di sini, kalian harus ingat problem. Jadi background dulu, problem. Saya janda, background. Masuk ke sini karena anak saya usia 40 udah stroke. Ngerti ya? Masalah. Kalian nggak ada masalah, nggak mungkin masuk sini. Kalian kalau kaya raya, rekening 100 M, nggak mungkin sentuh tempat ini. Betul nggak? Kalian kalau nggak sakit, nggak mungkin juga sentuh tempat ini. Betul ya? Betul nggak sih ini?
Di Medan atau di Jawa nih kita? Jadi nomor 1 background, nomor 2 problem. Pasti ada masalah. Entah duit lah, entah suami sakit lah, entah ayah mertua sakit lah, stroke lah, ceritain tuh. Background, masalah. Sampai sini oke? Hafal ya? Nggak usah catat, yang penting kalian ngerti. Nanti saya contohin. Nomor 3 adalah siapa yang ngenalin dan bagaimana dikenalin. AFC ini. Siapa yang ngenalin Anda? Siapa? Kalian sadar gak? Orang yang ngenalin kalian adalah orang yang kalian percaya sama dia. Gak mungkin bu, kalian gak percaya, dia tawarin kalian mau. Siapa yang ngenalin dan bagaimana dikenalinnya? Nomor 3. Sampai sini jelas gak? Nomor 4 adalah progress. Jadi udah dikenalin, progress. Udah membaik ini, udah dapat 1 bulan pertama udah dapat 5 juta lah, bulan kedua udah 8 juta lah, bulan ketiga udah 10 juta lah, bulan pertama mama membaik lah ininya, bulan kedua suami tangannya udah bisa gerakin lah. Progress sampai sini oke? Jadi mau progress income, progress produk bisa dijelasin di situ.